mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Shailendra Terusir, naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, Idris Apandi sebagai Busut Tarba, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, dibantu oleh Elsa Surya, Pri Panggi, Nugraha, Ajeng, Endang Sagita, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pedanda, Stapaka, Reda Menteri, Pemegap Tirwan, juga beberapa pembesar kerajaan tengah menghadapi Rakai Pikatan, menyampaikan rencana pembangunan kedaton yang baru. Diceritakan juga, Purnawijaya yang sudah mendapat gambaran mengenai otak dari penculikan Udiani. Senopati Yugayanta dan Purnawijaya memberikan keterangan yang hasilnya menguatkan, menjurus ke arah Busu Baira. Nah, saudara pendengar, mari kita ikuti Purnawijaya dan Sarwapala yang tengah melampiaskan amarahnya kepada siapa saja yang dianggapnya ada kaitannya dengan Busu Baira menyangkut hilangnya Udiani. Tunggu! Mau kemana? Sebaiknya kau pergi. Jangan ikut campur. Oh, tidak bisa. Kau tidak boleh. Hai! Lagi ini. Sudah, Puna, sudah. Mereka sudah pingsan. Dua orang prajurit ini sudah tidak berdaya. Minggir, Ki. Akan ku tendang pintu itu. Kosong. Kemana mereka? Kurang ngajar. Itu. Di sebelah situ masih ada pintu. Mungkin di sana ada kamar lain. Minggir, Ki. Minggir. Kurang ajar. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kosong. Mereka sudah pergi. Tunggu, Ki. Lihat. Oh iya. Ini beberapa potong tali. Sepertinya bekas untuk mengikat orang. Yang dua di atas mengikat kedua tangan, dan yang dua di bawah untuk mengikat kedua kaki. Iya, benar, Puna. Potongan tali ini memang bekas untuk mengikat orang. Berat dugaan saya bahwa tempat ini bekas tempat penyiksaan. Ya, di tiang ini. Kurang ngajar. Udiani anakku. Sudah saya periksa berkeliling ruangan. Tidak sesuatu pun yang bisa memberikan petunjuk. Saya justru curiga dengan tali temali ini. Saya berkeyakinan memang benar tempat ini adalah tempat di mana Nini Udiani ditahan. Dan sekarang mereka telah memindahkan Udiani. Entah kemana. Di tiang pengikatan ini, tali temalinya tidak ada yang diputus. Masih utuh. Dari mana Ki Sarwapala yakin bahwa Udiani dipindahkan dari sini?
Apakah tidak mungkin Udiani melarikan diri? Tidak Purna. Sebab aku melihat ujung tali-tali pengikat ini sama sekali tidak ada kerusakan. Tidak ada bekas putus karena paksaan. Artinya, tidak mungkin Udiani pergi dari sini kecuali dipindahkan. Tali-talinya dilepas dengan hati-hati. Tidak ada yang rusak. Benar juga, Ki. Udiani tidak mungkin melarikan diri dengan cara membuka simpul tali seperti ini. Kalau memang Udiani ingin melarikan diri, tentunya tali-tali ini ada yang diputus secara paksa. Iya, benar. Jadi maksud Ki Sarwapala bahwa tali-tali itu dibuka secara baik-baik oleh mereka? Iya, betul Purna. Biasanya begitu. Tetapi Ki, bagaimana jika tali-tali ini dilepas karena Nini Udiani meninggal misalnya? Raut muka Ki Sarwapala nampak terkejut. Bahkan dia tidak bisa menyembunyikan rona wajahnya lantaran batinnya terpukul oleh kata-kata Purnawijaya. Dia mengerutkan keningnya sehingga nampak guratan-guratan menonjol dan memanjang. Kemungkinan itu ya memang bisa saja terjadi. Mereka kemudian melepaskan ikatan tali itu secara perlahan-lahan. Udi. Kasihan. Ki Sarwapala rupanya terpengaruh dengan pendapatku tadi. Aku harus membuat suasana lain agar Ki Sarwapala tidak terlalu terpukul. Ki. Iya. Sebaiknya kita cari di tempat lain, Ki. Ayo. Baiklah, Purna. Tapi kemana? Saya akan berusaha mendapatkan keterangan yang tepat. Baiklah. Saya akan berusaha mencari ke tempat lain. Mereka segera mencemplak kudanya masing-masing. Kuda dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di ujung jalan, mereka berpencar. Purnawijaya bertekad menuju ke rumah Pusubaira. Namun Ki Sarwapala batinnya tidak menentu, penuh kebimbangan, keraguan, membebani, sehingga kesedihan semakin berat menggayut di dada. Ayo, diangkat itu. Jangan sana. Tenang, diangkat. Ayo. Pelan-pelan itu, pelan-pelan. Kakinya, Lah. Hei. Itu yang di atas hati-hati, awas jatuh. Pegangan. Nah, begitu. Lo yang ini kok ya, walah. Ini diangkat rame-rame, jangan sendirian. Berat itu. Ayo, rame-rame, ayo. Iya, begitu. Ayo, nah. Bereskan ya, yang enteng-enteng saja. Ini bagaimana ini wong batu sebesar itu kok ya diangkatnya mau sendirian. Kan berat. Ayo angkat. Iya. Walah kok anak-anak ini waduh kok ya begitu toh Aduh perutku lapar lu Ini sudah saatnya toh. Oh ya benar wong mataharinya sudah mencorong tepat di atas ubun-ubunku kok ya. Weh laut, istirahat dulu, makan. Rumah ini sangat mewah. Tempat ini hanya pantas bagi petinggi kerajaan. 8 penjaga di regol depan, kelihatan garang. Mereka pastilah orang-orang pilihan. Tapi aku tidak boleh takut. Aku harus masuk. Berhenti! Maaf, Tuan mau kemana? Mau bertemu dengan siapa? Dengan Gustimu. Tuanku Gusti Pusubaira tidak ada di rumah. Beliau sedang pergi, baru saja. Pergi kemana? Pertanyaan Tuan ada-ada saja. Mana kami tahu? Beliau tidak pernah memberitahukan kemana perginya. Beliau tidak pernah melapor pada kami. Mau apa? Kurang ajar. Semakin kubiarkan, penjaga ini semakin lancang. Hai, kalian tahu siapa aku? Kenal?
Siapapun tuan kami tidak peduli. Setan sekalipun kami tidak takut. Tugas kami adalah menjaga. Lancang mulutmu. Hei, Ya. nggak ngajar kamu. Dengan gerak yang sangat cepat, Purnawijaya menghajar kepala prajurit jaga itu hingga terpental. Melihat hal itu, penjaga yang lain segera mengeroyoknya. Hal itu tentu membuat Purnawijaya semakin menggila. Dia bagai menari melayani mereka, geraknya lembut namun cepat. Para prajurit jaga dibuat tak berdaya dalam sekejap. Kalian rasakan akibat kelancangan kalian sendiri. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi kalianlah... Kenapa Tuan menyakiti prajurit saya? Apa kesalahan mereka, Tuan? Purnawijaya menghentikan langkahnya demi mendengar suara wanita menegurnya. Dalam angannya, suara itu adalah suara Udiani. Namun manakala sorot matanya menatap wajah wanita itu, ternyata bukan Udiani, melainkan Tejah Tilaka, istri Busubaira. Dia sangat cantik. Maafkan saya, Nyi. Mereka kurang ajar. Sama sekali tidak bisa menghormati pada Senopati. Pada Senopati negerinya sendiri. Saya merasa terhina oleh kelakuan mereka, Nyi. Mereka pantas menerima pelajaran ini, agar mereka di lain saat tidak lagi kurang ajar. Bisa menghormati orang lain. Tapi yang saya dengar tadi, mereka sudah menjawab dengan benar, dengan jujur, bahwa Kakang Baira tidak ada di rumah, sedang pergi. Apakah hanya karena itu lantas Tuan Purnawijaya tersinggung? Tapi cara mereka bicara dan menodongkan senjata ke arah saya itulah yang membuat saya tersinggung. Ingat, Teja, saya adalah salah seorang pimpinan prajurit Mataram. Saya bukan orang kebanyakan. Jadi, hormati saya. Di jalanan berbatu, tampak sebuah gerobak berukir indah, berjalan lambat, ditarik oleh seekor lembu. Gerobak itu memakai cungkup dari kayu sirap dengan lambang Cakradonya terpasang di atas atap kereta. Seorang sais menuntun lembu itu, sedangkan 10 orang prajurit pilihan mengawal gerobak tersebut. Di dalam kereta, tampak Busubaira duduk berduaan dengan Nyi Gendrik sambil melingkarkan tangannya ke tubuh Nyi Gendrik. Sementara Nyi Gendrik sendiri menyandarkan tubuhnya ke dada Busubaira. Mereka berdua demikian mesra. Nini, aku heran. Heran? Ya, Kenapa heran, Gusti? aku tidak pernah bosan denganmu. Aku merasa selalu bersemangat andai aku selalu bersamamu. Tubuhku serasa bergetar, seakan-akan terguncang oleh api asmara yang membara. Gusti, kereta ini memang tidak tenang, karena jalannya memang di atas batu-batu kasar, Gusti. Nini, Nini, kau pandai membuat hatiku gembira, tertawa. Kau wanita yang pandai menyenangkan hatiku. Pandai membuat perasaan yang tak menentu menjadi tenang setenang air di danau. Gusti, Iya. tapi di dalam Gusti. Bahaya, bisa membuat tenggelam. Iya. Menenggelamkan kenyataan, membuat kita tidak melihat apapun lantaran tertutup oleh kabut asmara. Gusti. Tangan Busubaira semakin erat memeluk tubuh Nyi Gendrik. Polanya tidak beda dengan sepasang merpati muda yang tengah kasmaran. Nyi Gendrik sesekali mencubit nakal perut Busubaira,
sehingga petinggi partapan itu menggelinjang kegelian. Nah, bagaimana kisah kasih mereka selanjutnya? Juga apa yang akan dilakukan Purnawijaya dan Ki Sarwapala? Berhasilkah mereka menemukan kembali Udiani? Dan bagaimana dengan Gunadarma dan Acarya Dalawa dan Ki Umbul? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.